Kita manusia ini akan menjalani 5 alam. Yang pertama namanya alam arwah. Alam arwah. Lama itu, nggak tahu kita di mana bentuknya, di mana tempatnya, cuma disebut namanya alam arwah. Itu yang pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Lalu Nabi Adam melihat dari sebelah kanan ini, pundak beliau ada keluar nang kayak apa yo, semut kah apa, pokoknya benda-benda halus keluar. Yang sebelah kiri juga keluar. Melihat Nabi Adam sebelah kanan, melihat sebelah kiri, Nabi Adam bertanya, siapa itu? Ya Allah, bahasa kitanya nih ya. Kata Allah Ta'ala, itu adalah anak cucumu. Anak cucumu ini masih kayak bentuk nang kayak mana, nang apa namanya itu, hintalo gitu lah. Nang hintalo halus, hintalo iwak, ada hintalo iwak tuh, halus begitu. Entah bagaimana bentuknya, apakah itu arwah atau apa, wallahu alam. Yang sebelah kanan kata Allah itu penduduk surga, yang sebelah kiri penduduk neraka. Apakah itu ruh atau tidak, wallahu alam. Tidak tahu bagaimana bentuk ruh yang hakikatnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa ruh itu urusannya Allah. Aku nggak tahu hakikatnya. Dan tidaklah aku diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Di alam roh ini atau di alam arwah, arwah itu jamaknya, roh mufradnya. Sebelum ada kita, itu sudah ada roh-roh kita di alam arwah. Nah, salah satu cerita juga Nabi Ibrahim ketika telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah untuk membangun Ka'bah kembali. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk naik ke Gunung Qubais, Jabal Qubais. Jabal Qubais atau Gunung Bani Qubais itu adalah gunung yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Di atas gunung itu dibangun rumah atau hotel untuk raja dan tamu-tamu negara. Nah, itu paling dekat. Mungkin kalau turun dari pintu-pintunya kurang lebih ada 10 langkah sudah masuk Masjidil Haram. Jadi ibarat kata ini turun hotel, Masjidil Haram itu tiang ini nah. Sudah Masjidil Haram. Dekat sekali. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, naik ke Jabal Qubais. Panggil manusia untuk datang ke sini berhaji ke Baitullah ini. Nabi Ibrahim sedikit bertanya, bukan protes, bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin aku memanggil manusia? Ini kan belum ada orangnya, di dunia ini belum banyak lagi. Mungkin di Indonesia aja belum ada lagi, apalagi di Gunung Tembak ini belum ada lagi manusianya. Bagaimana ya Allah aku memanggil manusia? Kata Allah, panggillah mereka-mereka untuk datang ke sini dan aku yang menyampaikan suaramu kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim pun berteriak, wahai manusia, bahasa kitanya, kesinilah engkau semua berhaji ke Baitullah. Mari ke sini, bahasa kitanya nih ya. Nah, suara Nabi Adam itu dibukakan oleh Allah sampai untuk menuju ke alam arwah. Bahasa kita ya, suara Nabi Ibrahim itu tuh disampaikan oleh Allah, dibuka alam arwah, bahasa kitanya ya supaya paham aja. Maka suara Nabi Adam itu didengar oleh semua arwah-arwah. Yang mendengar dan bisa menyahut labbaik, maka dia berangkat haji. Kalau dia menyahutnya labbaik sekali, maka dia sekali berangkat haji. Kalau dia menyahut labbaik labbaik 2 kali. Kalau 3 kali labbaik 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 3 kali berhaji atau 3 kali berumrah.
Kalau ada yang tidak menyahut labbaik, sampai mati kada bisa berhaji, sampai mati kada bisa berumrah. Nah, jadi mungkin ada orang sampai mati kada berhaji kada berumrah, itu mungkin waktu dipanggil sama Nabi Ibrahim ruhnya guring. Atau pelangga-pelongo ini nggak dengar dia, nggak menyahut labbaik. Ya. Kata Nabi Ibrahim ke sini, dia nggak nyahut, tidurkah ruhnya, ngelamunkah, atau pelangga-pelongo kah? Dan nyahut labbaik. Akhirnya apa? Sampai mati orang itu nggak bakalan berhaji. Nah itu di mana tuh? Di alam arwah. Berjalanlah terus, kita sudah melewati alam arwah, nggak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana, kita percaya saja, yakin dengan Allah Ta'ala. Berjalanlah waktu sampai akhirnya abah mama kita menikah, lalu memadu kasih, kemudian hamillah ibu kita, mengandung kita. Dari setetes air hina berangsur-angsur 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian berangsur lagi 40 hari selanjutnya segumpal daging. 120 hari, 40 kali 3 berapa? 120 hari. Baru diletakkan roh. Setelah 120 hari janin tadi, Allah ambil roh tadi. Diambil roh tadi, dimasukkan ke dalam janin. Sek. Maka janin itu pun sudah bernyawa. Bernyawa. Lalu timbullah pelan-pelan tangan, kaki, kepala, telinga, mata, lengkap sudah. Lengkap. Sampai akhirnya melahirkan kita ke alam dunia. Nah, alam yang kedua itu disebut namanya alam rahim. Dua sudah, alam rahim. Alam rahim itu kalau menurut mazhab Syafi'i paling cepat orang berada di alam rahim 6 bulan. Kurang dari 6 bulan keguguran, mati dia. Paling cepat perempuan itu melahirkan adalah 6 bulan. Kurang dari 6 bulan janin itu mati. Paling lama berapa lama? Paling lama 4 tahun perempuan itu mengandung. Imam Syafi'i dikandung oleh ibunya selama 4 tahun. Dan sebenarnya kalau perempuan itu mengandungnya lama, tidak usah juga khawatir. Biasanya kalau mengandung perempuan itu lama, anak itu kalau keluar dia mempunyai IQ-nya di atas rata-rata. Pintar. Anaknya biasanya pintar. Tapi kalau separuh-separuh, itu mungkin prematur waktu lahirnya itu. Dan kalau prematur itu jangan sampai melahir di bulan genap. Pas 6 bulan tuh melahirkan, itu kan bulan genap tuh. Itu biasanya lahir agak kurang-kurang tuh anak tadi. Tapi kalau mau prematur juga lahir di bulan ganjil, di bulan 7 kan. Kalau masih bisa bertahan, dosa dioperasi di bulan 7. Masuk ke bulan 7 baru operasi. Kalau di bulan 6 biasanya itu kurang-kurang anaknya. Orang bilang zaman sekarang apa ya? How. Itu. Atau Ustaz Dasalati bilang apa? Beleng-beleng. Nah, itu Ustaz Dasalati bilang beleng-beleng itu. Nah, Imam Syafi'i 4 tahun dikandung ibunya. Itu namanya di alam rahim. Nah, para ulama mengatakan, di dalam riwayat dikatakan bahwa ketika roh itu sudah ditaruh oleh Allah di dalam janin tadi, dalam janin, maka Allah Ta'ala menentukan semua ketentuan dari hidup, dari lahir sampai matinya si janin ini nanti. Punya rezeki sekian, jodohmu begini, sekian, anakmu begini, bla 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 bla, semuanya ditentukan di alam rahim tadi. Kamu mau nggak diajak bicara nih sama Allah Ta'ala? Kalau dia mau janin itu, maka dia keluar hidup. Kata ulama begitu tuh. Tapi kalau dia nggak tahan, katanya, aduh, saya nggak sanggup ya Allah menerima cobaan di alam dunia. Nggak sanggup, padahal sudah di alam rahim nih.
Ya, sudah dikasihkan rohnya, tapi ketika dia ditontonkan kejadian kehidupannya nanti, begini kehidupanmu, sanggup nggak? Nggak sanggup katanya. Kalau nggak sanggup gimana? Mengundurkan diri. Apa bahasa kita? Diskualifikasi. Didiskualifikasi. Akhirnya pas lahir keguguran. Kenapa? Itu kata ulama karena dia nggak tahan nanti mengarungi hidup. Nah, yang kita lahir ini adalah tahan-tahan semua, tahan cobaan, tahan banting ya, karena sudah perjanjian. Maukah begini? Mau, ya sudah janji. Cuman pas kita lahir nanti ke alam dunia, itu memori yang di alam rahim itu dihilangkan, nggak tahu kita, nggak ingat lagi, nggak tahu, itu dicabut memori kita, itu dihilangkan. Tapi kata ulama terkadang kita berjalan ke suatu tempat atau bagaimana begitu. Tiba-tiba kita melihat tempat itu, kayaknya aku pernah loh ke sini. Kayaknya aku pernah loh melihat ini. Di mana lah? Padahal kita belum pernah ke situ. Tapi perasaan pernah. Itu bisa jadi kata guru-guru kita di alam rahim itu diperlihatkan dahulu. Nah, memori itu masih teriang-iang di sini Teriang-iang masih pernah kayaknya melihat ini, tapi di mana lah? Nah, itu kata sebagian ulama adalah memori yang waktu di alam rahim itu.